Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sigfrid. Baik, kali ini kita akan langsung aja ngebahas soal-soal ya berkaitan dengan manajemen data dan informasi teman-teman, karena ini mengingat rekan-rekan akan melaksanakan SKB sebentar lagi ya. Jadi saya rasa teman-teman harus menghemat waktu sebaik mungkin gitu ya. Dan mungkin aku akan mulai dari sekarang, aku akan langsung aja membahas soal-soalnya gitu ya, soal-soal tryout ini gitu teman-teman. Sebuah organisasi menghadapi masalah duplikasi data dalam sistem manajemen datanya, sehingga laporan keuangan sering tidak konsisten, teman-teman ya. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini ya? Jadi yang perlu kita garis bawahi dari soal nomor satu ini adalah masalah duplikasi data dalam sistem, teman-teman. Cara untuk menghilangkan duplikasi data adalah salah satunya adalah menormalisasi data, teman-teman ya. Apa itu normalisasi data? Normalisasi data adalah langkah teknis yang bertujuan menghilangkan duplikasi dengan mengorganisasi data ke dalam tabel yang terdefinisi dengan baik, memastikan konsistensi dan integritas dari data. Bisa juga kalau datanya itu dia berbentuk nol gitu ya, di salah satu row-nya, teman-teman bisa menghapus saja row tersebut gitu teman-teman. Tetapi tergantung juga dari jenis data apa yang ada gitu ya. Kalau misalkan data-data perbankan itu tidak boleh. Kalau nol tetap harus taruh data tersebut nol saja gitu ya. Tapi kalau data-datanya kurang sensitif tidak apa-apa, dihapus saja gitu ya untuk di row-nya. Seperti itu teman-teman ya cara untuk menjawabnya. Kemudian soal nomor 2, dalam siklus hidup data, tahap mana yang paling penting untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan itu relevan dan akurat bagi pengambilan keputusan. Dari sini, kita harus ingat lagi bahwa dalam siklus hidup data itu ada beberapa tahapan gitu ya. Dan yang paling tepat adalah tahap pengolahan, teman-teman. Di mana tahap pengolahan itu sangat penting karena data mentah diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jika pengolahan data tidak dilakukan dengan benar, maka hasilnya akan bias atau tidak relevan. Kita tahu sendiri bahwa ketika kita melakukan pengolahan data itu ada 3 proses teman-teman ya, secara umum di data science teman-teman, yaitu extract, kemudian transform, kemudian load teman-teman. Extract, kita mengekstrak dari data mentah itu kemudian kita transformasikan menjadi data yang lebih proper. Data yang proper itu kemudian kita lakukan displaying gitu ya. Kita serahkan gitu untuk pemangku kepentingan untuk mendeep dive data-data tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini juga ada data life cycle-nya. Ada generation, ada collection, ada processing, ada storage, ada manajemen, ada analisis, ada visualization, dan juga interpretation. Seperti itu teman-teman ya. Tahap akhirnya pasti visualisasi, setelah itu kita menginterpretasikan data tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian soal nomor 3, seorang manajer data mendapati bahwa data dalam sistem seringkali tidak sinkron antara sistem operasional dan laporan bisnis. Teknologi apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? Yang betul adalah jawabannya B ya, Master Data Management. Master Data Management memungkinkan sinkronisasi dan konsistensi teman-teman ya. Data antara sistem dengan memastikan bahwa data utama diorganisasikan dan diperbarui secara terpusat. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa poin-poin berhubungan dengan Master Data Management, ada data modeling, data integration, data quality, data governance, data security, user interface, dan lain sebagainya. Baik, seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Dalam konteks pengelolaan data besar atau big data, jadi ini kita garis bawahi big data, teman-teman ya. Mengapa data governance sangat penting? Yang tepat adalah untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan data sesuai peraturan gitu ya. Data governance memastikan bahwa data yang dikelola sesuai dengan standar, kualitas, aman, mematuhi peraturan yang berlaku, teman-teman ya, sehingga organisasi dapat mengandalkan data tersebut untuk pengambilan keputusan. Jadi kurang lebih gambaran datanya seperti ini ya teman-teman ya. Ada IT governance, kemudian ada data arsitektur. Data governance itu adalah irisan antara IT governance dan juga data arsitektur gitu ya. Dan semuanya itu dilingkupi oleh satu peraturan yang kita sebut sebagai corporate governance ya. Di dalam data governance sendiri itu harus ada standardization, harus ada policy, dan juga harus ada organization. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, apa resiko terbesar dari pengambilan keputusan berbasis data jika data yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik?
Jawabannya adalah tidak tercapainya tujuan bisnis karena keputusan yang salah. Data yang tidak terintegrasi menyebabkan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan salah dan berdampak negatif pada pencapaian tujuan bisnis, seperti itu ya. Jadi data itu harus terintegrasi dengan baik, teman-teman. Tidak boleh data itu hilang di tengah jalan ya. Seperti itu, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam strategi pengelolaan data, apa keuntungan utama dari penggunaan data warehouse dibandingkan dengan data lake? Kita harus tahu dulu dari persoalan ini, apa sih sebetulnya perbedaan antara data warehouse dan juga data lake, teman-teman ya. Kita lihat, data lake itu sifatnya adalah mentah, teman-teman ya. Lake itu danau gitu ya. Danau itu tempat di mana air itu eh, berkumpul gitu ya, dari segala penjuru berkumpul, dan itu di dalamnya itu seperti tidak terorganisasi gitu ya. Dari datanya sendiri itu dia unstructured, kemudian usernya itu adalah data scientist dan data analis. Use case-nya adalah stream processing, machine learning, real time analysis. Jadi lebih ke kayak kita mengumpulkan aja gitu datanya terlebih dahulu tanpa kita lakukan apa-apa gitu ya. Jenisnya adalah di dalamnya datanya itu dia mentah, besar, dan juga undefined gitu ya. Sementara ketika kita berbicara masalah warehouse, data itu bentuknya adalah structure, teman-teman ya. Jadi sudah terstruktur, sudah baik. Kemudian usernya adalah business analyst. Jadi dia yang expert di bidang bisnis sudah bisa menggunakan data warehouse ini. Kemudian use case-nya adalah base processing, BI, dan reporting ya. Jadi data tersebut sudah bisa dipakai untuk reporting dan juga BI analytics gitu, teman-teman ya. Eh, Ciri dari datanya sudah refine, kemudian lebih kecil karena data-data yang tidak penting sudah dikeluarkan. Kemudian ada hubungan relasional antara satu tabel dengan tabel yang lain gitu ya. Itu ciri-ciri dari data warehousing. Sehingga data yang paling tepat, sehingga jawaban yang paling tepat untuk keuntungan utama dari penggunaan data warehouse ini adalah B, teman-teman. Memberikan performa tinggi untuk analitik data struktur gitu ya. Dengan cara kita mengingat apa perbedaan antara data warehouse dan juga data lake. Kayak gitu ya, teman-teman, untuk membahas soal nomor 6 ini. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7, teman-teman. Apa peran utama dari metadata manajemen dalam pengelolaan data organisasi? Nah, ini tadi aku udah coba jelasin apa sih metadata gitu ya. Metadata itu adalah informasi tentang data yang kita punya gitu ya. Seperti deskripsi, lokasi, struktur, dan mempermudah akses dalam pemahaman oleh pengguna. Jadi data-data itu kemudian dijelaskan ulang dengan lebih detail gitu ya, dan itu ditaruh di metadata seperti itu, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mengelola informasi tentang data untuk memastikan aksesibilitas dan pemahaman yang lebih baik seperti itu, teman-teman ya. Itu soal nomor 7, teman-teman. Kemudian kita lihat soal nomor 8, sebuah perusahaan ingin memanfaatkan teknologi data analytics untuk memprediksi tren pasar. Apa tahapan yang paling krusial untuk memastikan hasil prediksi akurat? Jawabannya adalah membersihkan dan memvalidasi data sebelum dianalisis, teman-teman ya. Yang pasti tahapan yang paling krusial untuk memastikan hasil prediksi itu akurat, kita harus membersihkan dulu gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sebelumnya udah pernah belajar data scientist atau data analis gitu ya, pasti sebelum kita mengeksplor data lebih jauh itu, kita harus menghapus data-data pencilan misalkan, atau biasa kita sebut sebagai outlier. Kemudian ada data-data nol, kemudian itu dihapus gitu ya, teman-teman. Kemudian kita eksplorasi dulu sedikit atau kita melakukan riset kecil-kecilan terhadap data itu. Apa saja sih hubungannya antara satu tabel dengan tabel yang lain? Apa sih hubungannya antara satu data dengan data yang lain gitu ya? Itu ada tekniknya di data scientist gitu. Teman-teman kalau misalkan mau belajar silakan gitu ya. Eh, Ketika data itu sudah dibersihkan dari hal-hal pengotor tadi gitu ya, data tersebut kita bisa bisa jadikan sebuah model gitu, teman-teman. Nah, data yang bisa kita jadikan model tersebut tentu saja akan menghasilkan suatu hasil prediksi yang akurat, teman-teman. Sehingga itu merupakan kebutuhan utama untuk memastikan agar data itu bisa melakukan atau menghasilkan suatu prediksi yang akurat, kayak gitu ya, teman-teman ya. Untuk cara menjawab di soal nomor 8 ini. Kita lanjut ke soal nomor 9, teman-teman. Dalam konteks manajemen informasi, apa tantangan utama yang dihadapi organisasi saat menerapkan prinsip single source of truth? Cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah
kita harus melihat dulu atau mendefinisikan dulu apa itu single source of truth. Di mana single source of truth itu adalah kita punya satu titik di mana semuanya tuh mengacu pada titik itu gitu ya teman-teman ya. Misalkan ketika kita melakukan development program, kita ada satu satu platform yang dijadikan acuan di mana kita bisa mengupload gitu ya, bisa melakukan download terhadap program-program itu, yang dimana semua developer itu dia akan mengirimkan data-datanya ke single source of truth itu gitu ya, berdasarkan sequential time-nya juga gitu teman-teman. Nah, untuk kasus ini kita lihat tantangan utamanya adalah memerlukan integrasi data dari berbagai sumber. Tadi kan aku sudah coba jelasin ya, single source of truth itu digunakan berbarengan gitu ya, dengan developer-developer yang lain. Nah, cara dan penggunaan single source of truth itu memiliki tantangan bagaimana agar satu kode dengan kode yang lain itu tidak bentrok gitu ya. Nah, itu adalah tantangan utamanya gitu teman-teman. Sehingga prinsip single source of truth memerlukan integrasi data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi yang seringkali menjadi tantangan teknis dan operasional gitu ya. Tapi kalau misalkan rekan-rekan udah sering menggunakan GitHub atau GitLab itu pasti sudah paham gitu ya bagaimana cara menyelesaikan konflik yang ada di platform single source of truth itu gitu teman-teman ya. Benefitnya ketika kita menggunakan single source of truth bisa mereduksi error, mengimprove data quality, memprovide akses in real time data, kemudian bisa memberikan decision making yang lebih baik gitu ya. Kemudian proses-proses itu bisa menjadi lebih konsisten dan lain sebagainya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 teman-teman. Dalam manajemen data, organisasi menghadapi risiko kebocoran data sensitif. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko ini? Yang betul adalah mengklasifikasikan data berdasarkan tingkat sensitivitas gitu ya. Dengan mengklasifikasikan data tersebut, kita juga bisa melakukan semacam enkripsi gitu ya. Sehingga ketika misalkan terjadi kebocoran data, hilangnya data atau data kita dihack gitu ya, itu masih aman ya dan bentuknya itu masih dalam bentuk hash gitu. Agak sulit untuk kita mencoba untuk membongkar dari password-password tersebut. Seperti itu teman-teman ya caranya. Baik, mungkin dari aku itu dulu teman-teman untuk tryout berkaitan dengan manajemen data dan informasi. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman mohon bantuannya banget untuk like, kemudian komen, dan juga subscribe teman-teman. Biar aku bisa lebih cepat bikin videonya dan lebih semangat gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.